Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Happy Sresi Aska Kenda dari kelas 4A, Program Studi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Adapun saya membuat video ini guna memenuhi tugas mata kuliah praktikum bimbingan dan konseling kelompok dengan dosen pengampu Bapak Busmayaril SAG MED. Adapun berikut hasil tugas video saya, yaitu membuat sesi konseling kelompok. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul dan bertemu di kegiatan konseling dengan keadaan sehat walafiat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena teman-teman sudah bersedia meluangkan waktu untuk hadir di acara ini. Oke, sebelum kita mulai ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kira-kira siapa nih yang mau memimpin doa? Aku aja Kak. Ya, silakan. Mari berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, mungkin kita bisa perkenalan dulu ya. Ya. Mulai dari saya aja ya Kak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya teman-teman, nama saya Lola Sri Gunawan dari jurusan Matematika. Oke, tanpa salam, perkenalkan nama saya Nada Naura dari jurusan PGM. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Sifri Intan dari jurusan Matematika. Baik, perkenalkan nama saya Hasna Femi dari Prodi PAI. Oke, berhubung kalian udah pada memperkenalkan diri, sekarang giliran saya. Perkenalkan, nama saya Happy Sresi Aska Kenda. Di sini saya sebagai konselor atau pemimpin kelompok. Di sini saya ingin bertanya, apakah kalian sebelumnya udah pernah ikut konseling kelompok atau belum? Belum kalau saya. Belum. Kalau pengertian dari konseling kelompok udah pada tahu atau belum? Belum, Kak. Belum Kak, belum tahu. Belum. Oke, berhubung belum pada tahu dan belum pernah melakukan konseling kelompok, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu konseling kelompok. Jadi konseling kelompok yaitu salah satu kegiatan yang ada di dalam bimbingan dan konseling yang mana terdiri dari pemimpin kelompok dan juga anggotanya. Di sini saya sebagai pemimpin kelompok dan kalian sebagai anggota dari kelompok tersebut. Di dalam konseling kelompok ini juga kita nantinya akan membahas mengenai masalah-masalah yang sedang kalian hadapi saat ini. Jadi nantinya masing-masing dari kalian diharapkan untuk menyampaikan permasalahan yang sedang dihadapi saat ini. Oke, sekarang saya akan menjelaskan asas-asas dalam konseling kelompok. Salah satunya yaitu asas kerahasiaan, yakni masalah yang kita ceritakan bersifat rahasia. Jadi tidak boleh ada yang mengetahui selain daripada yang ada di sini ya. Sebelum kita lanjut, kita ucapkan ikrar janji terlebih dahulu ya. Sanggup? Sanggup. Ikuti kata-kata saya. Saya berjanji Saya berjanji menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menjaga, menerima dan memelihara informasi apapun baik dari saya sendiri maupun dari orang lain. Oke, selanjutnya saya akan menyebutkan beberapa aturan dalam konseling kelompok. Yang pertama yaitu kalian dilarang membuat kegaduhan. Yang kedua, kalian dilarang bermain HP saat konseling berlangsung. Yang ketiga, dilarang berkata kasar. Dan yang keempat, diharapkan untuk saling menghormati sesama anggota. Sanggup? Sanggup. Baiklah, selanjutnya marilah kita buat kesepakatan waktu. Kira-kira kalau 30 menit cukup atau tidak? Cukup kalau saya pribadi. Kalau mbaknya gimana? Cukup buat ya. Oke, berhubung tadi juga
juga saya sudah menjelaskan tentang pengertian dari konsumen kelompok dan kalian juga sudah mengikrarkan janji. Jadi dari siapa dulu nih yang mau menceritakan masalahnya? Saya Kak. Mbak Nada dulu aja. Saya ingin menceritakan masalah mengenai akademik saya atau kesulitan saya dalam hal akademik. Ya, kalau saya sulit menentukan karir selanjutnya Kak, jadi bingung saya setelah selesai S1 ini mau lanjut kemana gitu, mau langsung bekerja atau lanjut studi lagi. Menurut saya tuh itu Kak, susah di mata kuliah tafsir ilmu tafsir Kak. Kalau masalah saya tuh di kuliah nggak, saya bingung bagi waktunya, jadi kayak stres gitu. Oke, berhubung kalian sudah menceritakan masalah masing-masing, jadi masalah yang mana dulu nih yang mau kita bahas? Menurut kalian masalah mana dulu yang kira-kira urgent untuk dibahas? Menurut saya masalah karir dulu ya, karena kan setelah selesai kita kuliah ini kita menjam kita tuh selanjutnya apa? Saya dulu ya, nggak apa-apa saya dulu. Jadi saya dulu ya teman-teman yang mau bercerita. Jadi saya ini lagi bingung gitu untuk menentukan karir selanjutnya, karena kan saya ini jurusan matematika. Saya juga masih bingung prospek kerja itu harus kemana gitu ya, karena jurusan matematika itu kan kurang fleksibel gitu ya, mau kemana-kemananya. Dan saya juga bingung apakah setelah selesai kuliah ini saya mau melanjutkan jenjang pendidikan atau langsung bekerja gitu ya, karena saya belum mau jadi ibu rumah tangga gitu. Saya belum ada kepikiran gitu Kak untuk menikah kayak gitu. Kan otomatis berarti saya harus menjadi wanita karir dulu ya, independen dulu, karena nggak mungkin saya mengandalkan orang tua gitu. Ya gitu Kak, jadi saya bingung gitu harus kemana gitu jalan saya, harus mencari kerja dulu kah atau lanjut studi lagi gitu biar saya lebih matang lagi untuk bekerja selanjutnya. Kan kalau S1 ini sekarang udah pasaran banget gitu ya Kak ya, jadi gimana ya, kurang yakin untuk saya melanjutkan kalau harus langsung bekerja. Oke, jadi permasalahan Kalola ini bingung gitu ya menentukan karir selanjutnya, apakah ingin lanjut S2 atau langsung bekerja gitu ya. Iya, gitu Kak. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang ingin menanggapi? Saya izin menanggapi Kak. Kalau menurut saya masalah Kalola ini kan kaitannya dengan lanjutnya studi atau bekerja. Sekarang kita lihat dulu untuk lapangan pekerjaan pada jurusan matematika ini apakah banyak lowongannya atau tidak. Maksudnya gini kan, kalau kita mengambil jurusan pendidikan matematika, otomatis kita terjun ke dalam ke dalam lembaga sekolah gitu kan. Kita bekerja sebagai seorang pendidik. Tetapi kalau kita jurusan ahli matematika itu kan kita bisa bekerja di dalam perusahaan atau apapun proyek-proyek yang dalam hitungannya adalah berhitung atau matematika kan. Iya betul. Tetapi menurut saya kalau semisal emang ada niat dari hati untuk melanjutkan kuliah, menurut saya kenapa tidak ambil dua-duanya, karena bekerja itu bisa dibarengi dengan kuliah itu lebih baik. Menurut saya gini, kalau udah S2 itu kan kita bisa mengambil jadwal di hari Sabtu Minggu dan kita bisa bekerja di hari Senin dan Jumat. Jadi Sabtu Minggunya kita khusus dengan kuliah kita. Kalau menurut saya begitu Kak. Oke, jadi tanggapan dari Kak Nada ini semacam ngambil kelas karyawan. Iya. Semacam kelas karyawan, jadi bisa dibarengi antara kuliah dengan kerja. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan? Saya boleh menanggapi Kak? Silakan. Kalau dari saya pribadi, meskipun saya juga dari jurusan pendidikan matematika, kalau untuk mau jadi guru kan sekarang itu harus ke profesi guru ya. Jadi kalau memang untuk mau ke karirnya guru, bisa dilanjut dengan PPG. Terus nanti kalau memang mau yang lebih tinggi lagi, siapa tahu nanti
bisa juga ngebuka les bimbel kayak gitu, privat gitu kan, les gimana, terus minta persetujuan juga dari orang tuanya lebih setuju untuk lanjut ke PPG, fokus PPG atau fokus S2 atau kuliah dulu atau bekerja dulu gitu. Terima kasih ya teman-teman. Oke, untuk tambahan dari Mbak Ismi tadi, kalau lah mau untuk karirnya jadi guru itu bisa lanjut ke PPG, atau kalau ingin jadi dosen mungkin bisa ambil S2. Kalau untuk karirnya bisa sambil buka bimbel gitu ya. Selain itu juga mungkin bisa minta pendapat dari orang tua terlebih dahulu. Oh iya, pendapat orang tua penting juga ya Kak ya. Oh iya, nanti saya obrolin lagi deh. Ya. Terima kasih ya Kak Ismi untuk solusinya. Oke, kalau dari Kak Lolani sendiri bagaimana perasaannya? Perasaan saya setelah mendengarkan beberapa masukan dari teman-teman barusan, saya merasa ada pencerahan gitu Kak. Jadi saya mau kemana gitu, terus saya harus ngapain setelah ini gitu. Jadi alhamdulillah saya menemukan beberapa opsi untuk jenjang karir saya selanjutnya. Terima kasih ya sebelumnya Kak Nada, Kak Ismi dan Iya, sama-sama. terima kasih ya. Ya, oke. Jadi udah lega gitu. Iya, udah lega dan merasa nggak ada beban karir lagi gitu karena udah mendengarkan beberapa solusi yang disampaikan barusan. Oke, untuk selanjutnya masalah siapa yang akan kita bahas? Mungkin masalah saya Kak. Oh iya. Bisa diceritakan lebih detail? Bisa. Jadi kan saya di sini mempunyai masalah mengenai studi akademik saya, atau saya mengalami stres tentang akademik. Jadi kan di sini kebetulan saya ambil jurusan PGMI ya, berseberangan juga dengan KPI. Nah, sebenarnya kalau menurut saya pribadi PGMI ini untuk materi-materi ini menurut saya tidaklah rumit, karena kan kami mengambil dari materi-materi SD kan, dan kami juga nanti akan mengajar di SD, otomatis kami menjadi guru wali kelas. Nah, di sini permasalahan yang saya hadapi ini, saya ini terkadang tidak bisa membagi waktu juga Kak, antara kuliah saya, antara organisasi saya, dan juga antara karir saya. Nah, kenapa di sini saya bilang karir? Karena di sini alhamdulillah saya juga sudah mengajar Kak. Di rumah ini, di TPK ini saya sudah mengajar ngaji, mengajar bimbel bahasa Arab juga. Di sini saya mengambil profesi itu. Nah, dan juga kenapa di sini permasalahan waktu? Karena pagi ini saya harus berangkat kuliah. Nanti siang menjelang sore saya harus bagi waktu untuk organisasi. Dan alhamdulillahnya nih, saya ini tidak hanya satu organisasi, tapi ada beberapa organisasi yang kadang waktunya itu berbarengan. Jadi saya bingung mau kemana dulu ini gitu. Nah, dan setelah itu harusnya waktu untuk istirahat, tetapi saya harus mengajar di bimbel saya tersebut Kak. Jadi saya ini bingung, saya ini harus gimana menentukan jalan pikiran saya atau menentukan waktu saya agar waktu saya ini kondusif dengan akademik saya. Jadi di dalam prinsip saya ini akademik yes, ya organisasi yes gitu. Ini itu saja sih Kak. Oke, jadi Mbak Nada ini stres akademik karena sulit membagi waktu gitu ya, antara kuliah, organisasi, dan juga mengajar gitu ya. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang ingin menanggapi terkait permasalahan Kak Nada? Saya mungkin Kak. Jadi menurut saya pertama-tama kan permasalahannya itu masalah waktu ya, Iya. Kak Nada ini. Jadi pertama Mbak Nada ini harus memanage waktu. Memanage waktunya itu gimana? Jadi Mbak Nada itu membuat jadwal manajemen waktu, kegiatan apa aja yang Mbak Nada ini lakukan selama hari tersebut. Dan tadi kan Mbak Nada ini bilang mengikuti beberapa organisasi ya. Nah, karena Mbak Nada ini sedang menjadi mahasiswa gitu, otomatis yang harus dikedepankan juga itu masalah perkuliahan, materi-materi di perkuliahan gitu. Nah, Mbak Nada juga sebenarnya hidup ini kita nggak bisa selalu memilih antara keduanya gitu, harus ada salah satu yang memang harus dikorbankan gitu
untuk kemajuan satu aspek tersebut gitu. Jadi kan tadi Mbak Nada ini bilang mengikuti beberapa organisasi. Nah, kalau Mbak Nada ini memang sulit mengatur waktu dan memang kepepet gitu ya untuk istirahat atau ini, jadi Mbak Nada ini kesampingan dulu salah satu organisasi atau enggak, pilih aja mana yang lebih penting gitu untuk karir Mbak Nada selanjutnya dan yang mendukung perkuliahan. Misalkan Mbak ini ikut Puskima, kan itu pusat kajian ilmiah mahasiswa, karena itu penting sekali gitu ya untuk ini. Namun Mbak Nada ini juga mengikuti misalkan pers mahasiswa gitu. Memang itu bagus juga, cuman mana sih manfaat yang lebih baik gitu, yang lebih berkontribusi untuk permasalahan di perkuliahan juga membantu gitu. Itu kan berarti Puskima ya, mungkin bisa dikesampingkan dulu persnya atau gitu. Mungkin harus bisa lebih bersikap bijak aja gitu. Terima kasih ya Kak Lola. Ya, Mas Salman mungkin ada dari yang lain, silakan. Oke, jadi tanggapan dari Kak Lola tadi mungkin karena bisa mulai dari manage waktu gitu ya. Terus juga mengesampingkan organisasi-organisasi yang sekiranya kurang penting. Oke, jadi teman-teman yang lain ada tambahan atau tanggapan terkait permasalahan Kanada? Saya jadi menanggapi ya Kanada. Iya, silakan. Mungkin kalau Kanada juga nggak bersedia untuk meninggalkan salah satu organisasi yang menurutnya nggak penting, mungkin Kanada bisa membuat kayak schedule gitu. Jadinya nanti keseharian Kanada itu tidak bertabrakan, jadi bisa menyesuaikan kesibukannya gitu. Jadinya bisa memanage waktu dengan benar. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih ya Kak. Tambahan ya Kak Nada, jadi karena kan kegiatan yang begitu padat gitu ya kesehariannya, diusahakan untuk olahraga gitu, olahraga secara rutin agar fisiknya itu terjaga dengan kuat gitu Mbak Nada. Ya agar tidak itu stres akademik juga, jadi olahraga itu berpengaruh juga pada otak. Terima kasih ya Kak Lola. Ya. Oke, jadi tambahan dari Kak Hasna tadi, Kanada bisa membuat schedule jadwal kalau Kanada tidak mau meninggalkan salah satu dari organisasi tersebut. Terus tambahan juga dari Kak Lola bisa olahraga, mulai olahraga biar stres akademiknya berkurang. Karena gimana pun olahraga itu kan membuat kita lebih fit gitu ya. Jadi stresnya bakalan berkurang. Terima kasih. Kanada bagaimana perasaannya setelah melakukan konseling kelompok ini? Ya, alhamdulillah saya sangat senang ya karena bisa berdiskusi dengan rekan-rekan sekalian, dan di sini juga saya dapat mengambil kesimpulan dari apa yang kakak-kakak sudah sampaikan dan kakak-kakak sudah bantu saya mengenai permasalahan akademik saya. Dan insya Allah kedepannya saya akan membuat schedule mungkin yang disarankan tadi, karena menurut saya jadwal itu yang penting untuk melakukan kegiatan kita sehari-hari dan dievaluasi di malam hari. Terima kasih. Oke, berhubung kita udah bahas dua permasalahan, jadi kita cek semangat dulu ya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes. Sekarang saya mau ice breaking sebentar ya, biar nggak ngantuk. Jadi kalau saya bilang pagi, kalian tepuk 1 kali. Kalau saya bilang siang, tepuk 2 kali. Kalau saya bilang sore, tepuk 3 kali. Kalau saya bilang malam, tepuk 4 kali. Oke? Oke. Kita mulai ya. Tepuk sore. 3 kali sore. Oh. Pagi 1 kali, siang 2 kali, sore 3 kali. Iya, iya, iya. Oke, kita ulang. Tepuk pagi. Tepuk malam. Tepuk malam. Oke, cukup. Jadi kita mau lanjut ke permasalahan Mbak Hasna atau Mbak Ismi? Mungkin saya ada. Oke, silakan. Jadi ceritanya itu Kak, saya kan ada matkul nih. Matkul itu meskipun bukan kayak matkul bawaan gitu, maksudnya kayak mana ya matkulnya? Pokoknya matkul itu tuh kayak tafsir, ilmu tafsir. Tapi saya tuh nggak bisa Kak, soalnya kan notabene aja saya bukan kayak urusan pondok mungkin ya, bukan urusan dari kayak MTS, MA, itu ya negeri-negeri gitu. Jadi begitu saya dapat matkul tafsir, ilmu tafsir itu saya
rada kesusahan untuk memahami itu. Sementara itu kan kayak Al-Quran, terus itu kayak ditafsir, terus kayak aduh pokoknya kayak gitu lah Kak. Jadi saya tuh kesulitan aja di matkul itu. Oke, jadi Mbak Hasna ini mengalami kesulitan belajar yaitu memahami ilmu tafsir, mata kuliah ilmu tafsir. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang ingin menanggapi? Ada? Baik, izin menanggapi mengenai permasalahan Mbak Feni tadi, sulit memahami ya pelajaran Al-Quran dan tafsir. Pastinya dari kita semua juga ada satu atau beberapa mata kuliah yang tidak kita suka karena kita sulit memahaminya. Kalau menurut saya pribadi, Mbak Feni, saya juga punya mata kuliah yang gak saya sukai, itu matematika. Gak tahu kenapa, sudah saya coba berkali-kali emang susah. Tapi ayah saya pernah bilang, kalau kita mau suka pelajaran atau mata kuliahnya itu, cobalah menyukai gurunya dulu. Karena kalau ibarat kata kita sudah menyukai seseorang, baik atau buruk dia, kita tetap suka. Jadi orang mau ngomong apa kita tetap suka. Nah, coba belajar menyukai gurunya atau pengajarnya, baru Mbak belajar dikit-dikit mengenai ilmu Al-Quran dan tafsir itu. Karena kan apalagi yang notabene bukan anak pondok pesantren, pasti dia kurang lah ya memahami, karena kan tulisan Al-Quran itu tidak semua orang paham gitu. Jadi kita berbeda harokat pun itu berbeda makna kan kalau di dalam bahasa Arab itu. Jadi menurut saya belajar pelan-pelan, dan juga Mbak Femi bisa minta belajar bareng atau sharing sama teman yang paham akan ilmu Al-Quran dan tafsir, atau teman yang dulu lulusan pondok pesantren itu bisa sharing. Misalkan Mbak Femi bisa belajar matematika nih, suka, saya nggak suka matematika tapi saya suka Al-Quran dan tafsir, nanti kita bisa sharing bareng gitu loh Mbak. Jadi saling menguntungkan sama lain, jadi kayak simbiosis mutualisme gitu. Mungkin itu sih menurut saya Mbak. Ya. Gitu. Oke, jadi tanggapan Mbak Nada yaitu kalau mau menyukai mata kuliah itu bisa dimulai dengan sukai gurunya dulu gitu ya. Terus selain itu juga tadi Mbak Nada memberi masukan, bisa minta belajar bareng dengan kawan-kawan yang menguasai mata kuliah tersebut. Itu ya Mbak Feni. Oke, dari teman-teman yang lain mungkin ada tambahan? Ya, dari saya mungkin Kak. Mungkin untuk permasalahan Mbak Femi barusan, saya tuh punya saudara psikolog ya. Jadi katanya pemikiran kita tuh berpengaruh gitu sama apa yang akan kita lakuin gitu ya. Jadi motorik kita itu berpengaruh gitu ya. Jadi menurut kakak saya atau saudara saya itu, coba tanamkan di pikiran Mbak Femi itu untuk bisa gitu. Jadi jangan pesimis dulu gitu. Kalau misalkan hari ini ada matkul itu, nah di pikiran Mbak Femi itu tuh ada yang berpikiran bahwa ini susah gitu. Nah maka pengerjaan nanti pun juga akan sulit gitu. Kalau Mbak Femi itu sugestinya, mindsetnya itu menganggap pelajaran itu mudah, maka lambat laun Mbak Femi juga akan bisa gitu, akan dengan enjoy gitu melaksanakan itu, karena ada hukum tarik menarik atau law itu ya, attraction. Jadi apa yang kita pikirkan itu berpengaruh sama apa yang kita lakuin. Dan mungkin untuk lebih menjadi penyemangat Mbak Femi untuk bisa belajar ilmu tafsir tadi, mungkin Mbak Femi bisa melakukan self management. Gimana sih self management itu gitu? Saya pernah diajarkan kalau self management itu Mbak Femi itu memberikan reward gitu, reward pada diri sendiri. Jadi memanage, kalau hari ini saya nggak bisa, saya harus belajar. Kalau misalkan hari kedua saya udah bisa, berarti saya harus memberikan hadiah kepada diri sendiri karena saya udah mencapai target. Jadi memberikan reward kepada diri sendiri. Jadi harus ada target, harus ada target. Dan cobalah melakukan hal-hal yang relax gitu, memikirkan hal-hal yang bagus aja gitu selama pelajaran itu. Jadi jangan beranggapan bahwa pelajaran itu susah. Ini seperti itu. Oke, kalau tambahan dari Kalola, coba tanamkan pikiran bahwa Mbak Feni itu bisa gitu ya. Iya. Ubah mindset terlebih dahulu. Iya.
Selain itu juga Mbak Femi bisa mencoba self management Iya, dengan memberi reward. Oke, kalau dari Mbak Femi sendiri bagaimana mendengar tanggapan dari teman-teman? Tanggapan dari teman-teman cukup baik ya. Mungkin saya juga kedepannya bisa mendengarkan tadi kata Mbak Nada, bahwasanya menyukai gurunya. Soalnya saya emang nggak seneng juga sama dosennya. Kalau dosen itu killer banget kan, kita nggak bisa aja langsung besok tugas harus dikumpul gitu ya. Mungkin itu karena saya juga jengkel, matkul yang susah. Mungkin nanti saya coba untuk menyukai gurunya, lalu belajar saya kepada temannya, kepada teman-teman saya. Buat Mbak Lola juga terima kasih juga, mungkin nanti itu bisa saya terapkan di berikutnya. Jadi udah clear ya, udah ketemu solusinya. Oke, berhubung waktu kita sudah 30 menit, mungkin pertemuan hari ini kita cukupkan terlebih dahulu ya. Apabila masih kurang di sesi ini atau bila masih ingin mengadakan sesi lanjutan, mungkin kita bisa jadwalkan kembali di lain hari. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena teman-teman sudah bersedia bercerita dan mengikuti sesi konseling ini sampai akhir. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.